Ya, selamat malam teman-teman. Di sini kita akan sharing dari teman-teman yang sudah memakai. Yang paling lama adalah saya 1 bulan, yang lainnya kurang lebih baru 1 sampai 2 minggu. Jadi di sini saya ingin review jujur aja, mungkin progresnya dikit ya dikit, mungkin ada yang nggak ada progres ya silakan ngomong aja. Dan disclaimer, di sini setiap orang mungkin kondisinya berbeda. Jadi perubahan saya, terus teman-teman coba di teman-teman bisa jadi berbeda karena kan kondisi masing-masing berbeda. Amal ibadahnya juga berbeda. Kayak begitu. Tidak bisa disamakan. Tapi setahu saya, seobservasi saya ada progresi semuanya. Oke, tidak berlama-lama kita tampilkan bintang tamu kita Bu Irut. Silakan Bu Irut, buka videonya, buka itunya mic-nya belum dibuka. Iya, aku pertama. Iya dong. Uh, dari itu kan Sinyalnya susah. kena. Terus baru 3 hari, 3 hari dia merasakan perubahan yang signifikan. Terus tangannya kan lemah, walau bisa gerak gini-gini tapi nggak bertenaga. Terus ternyata dia bisa mencengkram saja. Sebentar Bu Irut. Teman-teman. Bu Irut, kondisi awalnya gimana? Kondisi awal Ayang Beb gimana awalnya? Kondisi awal dia Oh, memang kanan dan cari sinyalnya kanan. yang bagus dulu, Bu Irut. Dengar? Agak putus-putus. Putus-putus. Jelas? Oke, Ya, baiklah. thank you ya. Ya, sudah jelas? Bagaimana? Udah jelas. Awalnya tangan dengan stroke itu tangan kanan sama kaki kanan nggak ini kan nggak bertenaga. Terus walaupun tangannya bisa gerak-gerak gini aja, tapi nggak ada tenaganya. Nah, setelah pakai alat itu dapat 3 hari kayaknya. Dia bisa ngangkat, bisa bertenaga ngangkat sajadah waktu sholat. Oke, siap. Dan dia surprise gitu loh, merasa itu, oh aku bisa gitu. Karena dia merasa sendiri, saya sih nggak memperhatikan perkembangan dia kan. Gitu. Terus dia sendiri yang woro-woro ke kakakku gitu. Kamu beli ini, alat ini bagus loh, aku merasakan gitu kakakku. Terus sejauh ini dia ngomong uh, berasa bener manfaat, aku bisa tidur enakan gitu. Biasanya kan dia nggak enakan, tidurnya susah gitu kan. Terus dia merasa membaik, nyenyak, tidurnya bisa gitu. Yang biasanya kalau ke kiri sakit, ke kanan sakit, ya dia tidak merasakan itu sekarang. Itu yang bagus, yang positif ya. Sedangkan untuk diriku sendiri yang aku susah. Bentar Bu Irut, yang suami dulu, terapinya sehari 2 kali? 2 kali. 2 kali, kurang lebih Ya, berapa lama? 30, saya kasih 30. 30 menit? Uh, Oh ya, oke. 30 menit. Nah, 3 hari Terus udah ada perubahan ya? Perubahannya ya, bagi Bu Irut lumayan ya? Oke. dia sendiri Tapi yang kalau, rasain, nggak ini kan. oh ya. Dia Oh, sampai bersemangat sekarang udah berapa seminggu? 1 minggu sampai sekarang? mulai 23 lebih lah, 23 April dia itu 23 Maret udah lebih Oh, oke. 10 hari, 10 hari kali. Oh, dari progres bisa genggam, waktu itu kan udah cerita bisa genggam kayak gitu, terus bisa apa Tiga, lagi Bu Irut? 3 hari bisa Oh, genggam itu 3 hari, bisa ya, ngangkat terus sampai sajadahnya. sekarang? Ah, Sampai sekarang dia bisa tidur enak. oh, tidurnya ya?
Hmm. Tadinya dia nggak bisa tidur. Nggak Bisa bisa tidur tidur atau tidur tapi nggak enak. nggak enak, nggak enak. Ke kiri agak lama nggak enak, ke kanan lama nggak enak gitu. Sekarang kalaupun Oh, ketindihan, tanganku ketindihan, itu nggak apa-apa gitu. waktu itu ketindihan nggak enak, gelisah gitu. Nggak enaknya itu karena sakit atau posisinya yang nggak nyaman. Nggak, mungkin nggak nyaman ya kali ya. Ketindihan kan mungkin kalau normalnya kan sarafnya apa peredarannya darah kan nggak lancar kalau ketindihan ya. Nah itu dia mengakui mungkin kalau tidak lancar oke lah, tapi itu nyaman-nyaman aja gitu. Oke, siap-siap. Tidurnya mulai enakan itu pas hari keberapa Bu Yerut? Apa hari kedua itu udah lebih enak kayak Enggak, begitu? enggak, Enggak. baru baru hari ini dia testing kayak gitu. Enakan loh Oh tidurku ya, gitu. oh ya, oke oke, seperti itu. Dia 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 ngerasa aku kan gini, beneran tuh, nggak mengada-ngada tuh. Beneran Iya 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 iya. ada ngerasa membaik ayah. Iya, aku ngerasa membaik katanya gitu. Oke, dia sendiri jadi senang banget ya Bu Yerut ya. Iya, Ada dia nggak di sebelah semangat. sekarang? Di Lagi nggak ada ya? atas Ya udah nggak apa-apa. Ya. dia yang semangat gitu. Oke oke, sip sip. Nah teman-teman ada yang mau nanya ke Bu Yerut lagi? Silakan jika ada yang kurang jelas atau apa, yang tentang suaminya dulu seperti itu. Stroke itu berapa waktu lalu sih kena serangan stroke? Tahun lalu ya? Tahun lalu atau 2 tahun lalu ya? Juni Juni tahun lalu. Oh Juni tahun lalu, oke. Ada udah fisioterapi nggak? Enggak dikasih Nggak. apa-apa. Hanya dia sendiri merasa aku harus berolahraga, aku harus gerak gitu. Aku harus mungkin dulu-dulunya itu jalan kan jatuh-jatuh itu di pantai dia. Dikubur di Oh ya, pasir yang gitu-gitu. Ke oke arah siap-siap. medis enggak. Jadi dia PD-nya sugestinya dia tertanam harus ke pantai gitu. Oh ya, tapi sampai sekarang masih minum obat dokter kan? Enggak, Oh udah nggak? Oke enggak. siap-siap. Oke, teman-teman ada pertanyaan lagi yang tentang suaminya Bu Yerut, silakan. Oke. Nah, sekarang tentang yang Bu Irut. Emang Bu Irut kenapa? Bukannya happy-happy aja? Saya kan susah duduk lama. Entah karena efek dari pasang pen di Lumbal 45 itu Iya? uh, terganggu sekali saya juga kalau duduk gitu. Jadi kalau diajak kemana-mana enggak aku mending di rumah gitu. Pokoknya diajak kemana enggak mau aku gitu. Karena pasti dudukku belepotan nggak sopan harus naikin kaki kiri 10 kanan menit kiri gitu gitu. nggak bisa? 10 menit Nah, gitu diem nggak bisa? 10 menit diem nggak bisa? bisa bisa sih bisa nganter nganter anak ke sekolah 30 menit gitu bisa tapi ya panas gitu di paha di pantat itu panas jadi harus harus recovery-nya untuk mendinginkan jangan duduk lagi setengah jam gitu jangan duduk lagi dah. Oke. Jadi, Nah, sangat terus saya setelah di hidup. progresnya, setelah diterapi, Saya merasa belum signifikan. oh belum signifikan. Oke. Bu Irut yang terapi siapa? Yang belakang itu kan agak susah kalau L4, L5. Si ayang beb ganti-gantian. Oh gitu. Belum signifikan, oke. Tapi ada progres ya? Progres dikit adalah ya? Iya, belum lah, belum, aku belum. Oh, oke. Belum maksimal ya? Oke, siap-siap. It's okay. Ya. Bu Irut nggak terapi yang muka? Muka nggak Enggak nggak sempat takut, ya? Nggak penting bagi Bu Irut ya? enggak penting, dan aku juga takut. Biarin deh gini aja nggak apa-apa. Oh, siap-siap. Oke, oke. Ya.
Ya, itu ada pertanyaan lagi Kak untuk Bu Irut, silakan yang teman-teman mau bertanya. Oke, saat ini udah hadir Bu Ekoy, kalau bisa buka video silakan Bu Ekoy. Nah, Bu Ekoy karena banyak terapi-terapi ya, jadi dia mau challenge-nya, ikut challenge-nya. Silakan Bu Ekoy. Ah, Oh, karena luar biasa Bu Ekoy. saya nggak bisa buka kamera, Oh, lagi siap. sakit It's okay. gigi, jadinya nggak ke masjid juga. Oke. Iya, iya. Eka di Boleh, boleh. kamar. It's okay. Ya. Gimana gimana? Mau sharing apa? Oh, oh iya. Yang pasien Bu Ekoy terapi atau apa, gimana progresnya gimana? Yang kemarin itu sirosis, boleh cerita Bu Ekoy? Oh ya, itu juga cukup mengagetkan sih. Kaget sendiri gitu maksudnya. Karena si apa eh, alat baru nyampe sore ya. Nah, terus Eka kasih pengumuman di grup warga sini karena Eka pikir Eka fokusin dulu di rumah sama di tetangga gitu. Terus ternyata ada respon. Nah, udah kepikir sih karena di warga sini tuh semuanya udah pada sepuh dan beberapa juga lagi pada sakit gitu. Nah, terus Iya. yang WA tuh istrinya, Bu, ini Bapak pengen pengen terapi, pengen coba katanya. Oh iya, saya memang udah kepikir mau mau terapi Bapak gitu. Akhirnya besok paginya langsung ke sana ke rumahnya. Dia itu udah lama ya nggak pernah ke masjid juga. Kan di depan rumah itu masjid ya, jadi tahu. Udah lama banget nggak pernah ke masjid. Terus denger juga dari tetangga tuh sakitnya lumayan berat gitu. Pas ke sana lemas, apa pucat, terus jalan juga gemeteran gitu. Terus pas mau buka pintu gitu, ibunya bilang, udah bapak nggak usah sama mama aja, kita buka pintunya. Tuh ada Teh Yani, kata iya. Terus gimana Pak? Kenapa sakit apa? Iya ini kena sirosis katanya. Oh, terus sekarang yang berasa apa? Lemes sekali katanya. Jadi dari kemarin nggak puasa, nggak berani puasa. Oh iya, ya udah dicoba aja, bilang tuh. Ini alat apa? Dia tanya. Iya, ini tuh alat pakai gelombang tera. Jadi eh, dipijitin apa gimana? Enggak dipijit. Eka bilang. Cuman apa diarahkan ke tubuh aja. Jadi saya mesti gimana tiduran aja Pak karena dia duduk juga udah lemes gitu. Jadi tiduran terus ya udah Eko mulai blow eh, punggungnya pelan-pelan gitu. Terus Bapak kalau saya tambahin panasnya, kalau panas bilang ya, ya. Terus ditambahin panas enggak? Enggak sih, enggak apa-apa katanya. Udah, tapi di beberapa bagian panas-panas dia bilang. Udah Eko kecilin. Itu proses terapi kira-kira setengah jam lah. Dan Eko fokusin di eh, tulang ekor belakang, terus bagian hati tuh ya di belakangnya, sama di depannya, perut bawah, terus eh, telapak tangan. Dia juga nggak ada eh, apa tekanan darah tinggi, jadi Eko bisa blow kepalanya gitu. Udah setelah selesai, udah, udah Pak, udah selesai. Oh udah, terus kata ibunya coba Pak bangun, bangun. Begitu bangun, terus kakinya napak ke lantai gitu, terus dia berdiri. Kok enteng ya, katanya. Oh gitu Pak, enteng. Oh, Oh iya. ya syukur atuh, Eka bilang gitu. Terus kata istrinya, coba Pak jalan. Lah, jalan langsung ngebut.
ngebutnya. Eke sendiri Iya. kaget. Oh, lah kok udah. Terus video kata video, iya katanya boleh di video sama Eko. Papa, jangan dulu keluar, jangan dulu keluar. Terus dia aja udah mau keluar gitu jalan, terus pelan-pelan Pak, pelan-pelan karena kan hati nggak boleh capek mungkin ya. Pelan-pelan Pak, pelan-pelan gitu. Terus iya, sekarang gimana Pak? Kelihatan wajahnya udah ada darahnya gitu ya. Terus duduk enakan, Oh, iya. enak ya nih katanya. Ya syukur, bilang gitu. Nah, terus itu cukup mengagetkan. Terus tadinya mau terapi lagi kan Eko ke Depok gitu ya. Terus begitu Eko nyampe, terus Eko datang lagi untuk terapi lagi. Terus Teh Yani sekarang mah mau yang lambat aja, katanya nggak mau yang panas. Oh iya, yang kecil aja Eko. Oh, Terus sekarang gimana? Bapak teh udah puasa katanya sejak pertama di oh blow ya? itu besoknya langsung puasa. Terus iya dan udah ke masjid. Hah? Udah ke masjid? Iya, udah jalan ke masjid. Alhamdulillah. Jadi 2 kali terapi itu terus ibunya bilang, Teh stop aja dulu katanya. Nanti saya ngobrol sama anak-anak. Kalau bapaknya sih pengen beli alatnya, pengen punya. Cuman ibunya bilang, kita sama Teh Yani aja dulu katanya. Iya nggak Oh apa-apa, ya. samain aja dulu. Jadi gitu sih, Iya. yang cukup mengagetkan. Ya sih dari yang lain-lain gitu sih cerita yang si Raffi. Iya. Oke. Terima kasih Bu Ekoy. Ya. Nah, tapi penting juga Bu Ekoy istirahat juga karena walaupun pakai alat ya kalau istirahatnya nggak cukup ya bisa ngedrop juga kayak begitu Iya, di situ. ini Ini menyindir diri sendiri. iya lagi kepalanya lagi nyut-nyut jadi nggak ke masjid juga sambil Kepala tiduran nyut-nyut itu harus cepet Bu Ekoy pakai sendiri di gini-giniin. Cepet. di kepala ya. Ya Iya, nanti kan nggak tunggu. ada darah tinggi kan berarti gini-gini Nah, gitu. Bisa. Oke. iya tunggu Pak Peter pulang. Ya Iya, makasih. sama-sama. Bu Email ada mau ini sharing yang mungkin Bu Email cukup baru ya, makainya baru berapa hari ya, baru datangnya berapa hari. Malam Koko, malam Yo, teman-teman. Iya, iya, saya baru pakai dari hari pertama itu belum. Jadi baru berapa hari ya? 3 hari deh sama hari ini. iya. 3 hari eh, awalnya ngeluh dulu sama Teh Koi. Teh kepalaku sakit, bla 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 bla. Terus TK bilang, di ini aja apa pakai Itera kan udah sampai katanya gitu. Sebelumnya sih Mel udah cerita bahwa Iteranya udah sampai. Terus belum dicoba-coba gitu yang cuma oh udah sampai gitu aja karena waktu itu Mel pulangnya malam dan lihat alat itu ada di meja di rumah. Nah, udah besokannya tuh kepala sakit gitu. Terus eh kan ada dari tangan, dari telapak tangan, dari ini ya Mel ini aja Mel coba-coba aja nih. Nah, ini apalah gitu loh. Sorry, bukan bukan mau me- merendahkan tidak, tapi maksudnya oke lah akan ku coba gitu. Jadi kayak bukan ragu juga, enggak, tapi kayak gimana ya? Eh, oke deh, gue coba gitu. Nggak minum obat, nggak minum obat sakit kepala atau darah tinggi. Udah, eh, coba di telapak tangan kiri dulu. Nah, pas lagi dicoba di telapak tangan kiri, eh kok oh kayak kayak semutan ya gitu. Kan nggak belum 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 beneran dodol. Eh
nggak berasa kepanasan sih gitu loh, nggak berasa kepanasan walaupun itu blower yang kedua gitu. Terus tapi lama-lama kok panas ya gitu, dan jaraknya cukup deket gitu. Kalau kan di situ kan dibilang 6 inci ya. 6 inci mal lebih deket lah gitu loh di telapak tangan itu. Terus dijauhin, nah baru tuh dia apa kayak kayak semutan, kayak semutan yang lumayan, menurut Mel lumayan apa ya, lumayan shakingnya lumayan sampai ke lengan, terus ini kok begini ya gitu, tapi Mel terusin gitu. Nah, eh, di semua titik kecuali tulang belakang, karena kan nggak bisa nunggu si Mbak dulu karena itu dikerjakannya pagi-pagi. Udah, eh ya awalnya memang untuk ya udah deh gue coba deh buat sakit kepala ini, buat mungkin darah tinggi apalah, dan bener dong hilang 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 Oh, lang bener-bener hilang, dan sampai oh oke banget ini gitu loh, jadi kayak wah sudahlah gitu. Jadi saya saya iya. nggak saya nggak 2 hari sekali, nggak 1 kali, nggak 1 hari 2 kali, Nggak sa- tapi iya. cuma 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 sekali aja gitu. Dan Oh, itu iya. memang saya pakein semua ke titik-titik di mana Siap. di di yang di pamflet itu kok gitu. Jadi Iya. mau sakit kepala nggak sakit kepala, mau sehat, mau apa, perasaan happy, perasaan lagi apa, di itu aja, di blowing gitu aja gitu. Siap. Oke, oke. Terima Nah, kasih. sebenarnya ya buat cepetnya aja, misalnya emang lagi sakit kepala, langsung ke kepalanya aja begini, boleh seperti itu. Tapi ingat, kalau nggak ada darah tinggi nggak apa-apa. Tapi kalau yang nggak, yang darah tinggi itu nggak boleh. Kalau yang di ubun-ubun begini nggak boleh. Tapi kalau kayak belakang agak ke bawah begini-gini boleh. Jadi kalau kayak begini-begini itu biasanya cepet sih hilangnya, kayak gitu. Oh iya, saya saya Shortcutnya begitu. saya, saya juga pakai gitu kok. Saya gituin Oh, siap, apa. siap. Jadi Iya, apa, di titik-titik itu, di titik yang di ini saya agak lebarin gitu loh. Apa, siap, tenggorokan, siap. apa, belakang punggung kepala gitu. Gitu sih. Gitu. Oke, oke. Terima kasih. Iya. Pak Indra mau sharing? Nah, dia juga heboh tuh pertama kali pas waktu retret. Kalau kalau bisa boleh. Ada nggak? Malah pas dipanggil udah hilang. Ada nggak ya? Oh, nggak ada. Oke. Mungkin ke sinyalnya susah jadi dia ketendang. Nah, Bu Yois ya, silakan Bu Yois, baru seminggu ya punya ya. Tapi dia Oh ada iya, sharing Kope. sebentar. Kalau bisa buka video boleh, buka kamera. Oh iya, tunggu. eh apa ya? Sharingnya gimana? Ini sih apa namanya, tensinya turun ya. Tensinya turun. Kelihatan nggak ya? Kelihatan, kelihatan. Tensinya turun, terus itu sih apa, buang air besarnya lancar ya. Tadi udah terapi Dari Cialis juga kok. tensinya berapa biasanya? Tensinya Biasanya kan biasanya berapa? 165, 160, bawahnya bawahnya 110, 105, 115 gitu ya. Ini barusan Nancy Hah? 130/95 barusan ya. Oh ya, oke, oke. Sip, sip. Tadi pagi sih 145 ya, 145-an. Oh ya. Nah, tapi kalau tensi ini juga berhubungan, misalnya sekarang udah relax kayak gitu. Dulu waktu tensi masih stres, nah itu bisa seperti itu. Di emosi juga. Jadi Kak, mungkin aja Bu ya sekarang lebih relax kayak gitu. Gitu aja. Tadi Karena ini terapi juga membawa efek, ya, membawa tadi efek terapi relax ya. ini
apa namanya, si Alis Frozen relax, shoulder. ya udah lemesan, tapi Joyce yang nerapi. Oh, Joyce yang terapi, bukan dirimu. Aku dampingi terus dia ya gitu. Oh, rilis berapa persen? Eh entengan sih katanya. Terus suruh Oh, datang setengahnya? ke itu nggak tahu sih ya. Oh, setengahnya nggak tahu ya. Setengahnya mungkin belum ada kali ya. Setengahnya harusnya ada ya, karena kan eh, apa namanya, Tadinya nggak bisa ngangkat. ya, relax. Oke, siap. Angkat sakit. Cuma masih lemes tadi ya. Terus yang Oke. terapi itu juga kan sepupunya Mama, Mak Yan umur 86. Seneng dia sampai ini ya apa namanya, girang lah sepupunya Mama yang di Hmm. JKS. Awalnya gimana? Terus awalnya gimana? Maksudnya girang itu kan agak agak susah diukur ya. Maksudnya awalnya lemes atau apa, terus sesudahnya Kan dadanya suka lebih sakit segar, terus sama jadi girang. ini ya, sama eh, pegel-pegel katanya. Oke. Pegel-pegel terus katanya apa namanya, relax sih, relax. Oke. Nanti Siap-siap. Jumat aku terapi lagi. Oke. Itu sih Bu kak. Eko masih ada? Ya, thank you, thank you. Ya, Bu ya. Eko kalau masih ada cerita yang itu Bu Eko, yang dirimu frozen shoulder, yang waktu itu di terapi Pak Tatang. Oh iya, awal tahu eh, alat ini awalnya ya dikasih tahu ke Abed, terus ketemuan sama Pak Tatang. Kebetulan Pak Tatang di Bandung. Terus ketemulah di satu hotel kecil gitu. Terus Pak Tatang cerita tentang alat ini. Terus udah saya coba aja, saya cobain aja Bu Eko. Terapi Bu Eko sekarang lagi keluhannya apa? Ini frozen shoulder udah setahun nggak bisa Oke. ngangkat, nggak bisa ngancingin BH, sengsara deh pokoknya. Udah coba kemana-mana, udah coba di itu loh di klak gitu, udah nyoba juga, tapi ya balik lagi. Terus dicobalah sama Pak Tatang di blow gitu, terutama di bagian pundak, hmm, bagian belakang, apa sayap ya, sayap belakang, depan, terus ketiak, terus seluruh lengan. Dari situ terus 20 menitan lah. Coba Bu Eko ngangkat lagi. Ngangkat bisa, cuman memang Oh ya, nggak oke. 100% hilang ya sakitnya, nggak, belum, eh, masih ada 20-30% masih ada. Tapi paling nggak bisa ngangkat tangannya, terus bisa ke belakang gitu. Terus sama Oke. sama istrinya Pak Tatang itu, ye bisa mancingin BH katanya. Udah ketawa-ketawa. Dan ini Eko praktekin ke pegawainya Ibu Lili. Kemarin ini waktu pas ke rumah Bu Lili, Hmm. ini eh, Pak Dadang namanya nggak bisa ngangkat tuh tangan kanannya. Ya udah sini Eko praktekin ke dia. Ternyata dia oh happy banget. Coba angkat tangannya, bisa, ye bisa, bisa ngangkat tangan Oh dan ya, oke. terbukti gitu. Ya Nah, happy Bu, sih. ya kan tadinya kan rilis waktu terapi sama Patang rilis 30 rilis sisa 30%. Terus besokannya balik lagi nggak? Balik jadi Enggak, enggak. sisanya jadi 50%. Serius? Enggak juga sih, Nggak enggak balik? ada sekarang Oh, masih, cuma ya itu karena mentingin nerapi orang lain jadi nerapi diri sendiri kurang. nah, nggak boleh juga. Ya. Itu ceritanya. Nah, oke. Pak Indra, ada mau bisa sharing? Silakan, mumpung mumpung sinyalnya kalau bisa bagus, boleh.
Oh, jadi saya ngasih tahu sih. Jadi dalam arti kata gini, saya terapi orang yang jarinya kaku gitu kan. Nah, itu jarinya kaku 2 jari ya Pak ya. Nah, itu di terapi ya karena panas kayak gitu lemesan, lemesan dan tapi kemudian lemesan terus 3 jam kemudian balik balik kaku lagi. Nah, makanya di sini memang dianjurkan ya pasiennya itu punya kayak gitu. Jadi dia bisa terapi sendiri dan bisa nanti kalau misal kaku ya diterapi lagi dan akhirnya biasanya ya balik lagi tapi baliknya nggak sampai ke kayak awal gitu kan. Nah, makanya makin makin sering terapi akan akhirnya nanti bisa total. Makanya tadi saya tanya ke Boy, "Kok balik lagi nggak besokannya?" Oh, enggak. Oh ya. Jadi kasus tiap orang berbeda ya. Seperti itu. Di situ. Ada siapa lagi? Sopo. Nah, siapa yo? Oh, mungkin yang menarik Bu Yuli kali ya, yang pas awal-awal yang bapaknya ya. Bu Yuli, boleh cerita pas awal tertarik Itera, terus akhirnya jatuh cinta malatnya ini karena bapaknya di terapi ya. Boleh Bu Yuli, mana? Silakan. Ya, Oh, oke, selamat lagi. malam. Senang Ya, dengerin semuanya ya, pengalaman Bu Ekoy, pengalaman Bu Joyce, kemudian pengalaman Bu Imelda ya, bagus banget. Eh, saya ditawarin alat ini sebenarnya udah 2 tahun yang lalu, tapi saya kurang tertarik ya untuk alat-alat, kan udah banyak, saya punya alat itu banyak banget. Macam-macam lah, mulai dari yang harganya ratusan ribu sampai jutaan sampai puluhan juta itu saya punya. Terus kemudian ya itu nggak tertarik. Cuman waktu itu saya sampai 3 kali diundang sama Pak Tatang untuk hadir di acara di Solo. Ya saya juga nggak tertarik ya, biasa kita udah biasa ngasih presentasi, diundang ke presentasi itu ya lah ngapain sih kayak gitu, energi ini itu ngerti gitu, jadi sok tahu waktu itu. Tapi kemudian 3 kali diundang saya telat terus datangnya, terus saya nyoba hari Sabtu tanggal 20 Mei itu saya nyoba sendiri, terus kemudian Pak Tatang ngasih cerita kayak gitu, akhirnya oke deh saya cobain untuk bapak saya. Bapak saya usianya 93 tahun, ya usianya 93 tahun, terus kemudian beliaunya 93. Wow. ya beliaunya kalau berdiri itu gemeteran, jalan gemeteran, terus kemudian udah pucet kayak kertas gitu ya. Itu udah tak kasih macam-macam ya, herbal dan sebagainya, karena memang saya lebih fokus ke kesehatan yang holistik. Terus kemudian saya coba waktu itu hari Minggu, delala saya pas sama adik saya sama kakak saya itu pas nyoba terapi sama Pak Tatang di Hotel Amarillo Solo waktu itu. Terus kemudian kami bertiga trio kwek-kwek, kakak saya perempuan, adik saya juga perempuan, ayo nerapi bapak yuk kayak gitu. Ya udah, saya langsung cabut aja, langsung tancap gas ke desa. Itu perjalanan sekitar 3 jam ya perjalanan. Saya terapi sampai maghrib, terus bapak saya bilang gitu, saya bilang kayak gini, oh Pak, enggak keluar terapi, itu bahasa Jawa ya Pak, itu bahasa Indonesia Pak, mari saya terapi kayak gitu. Terus bapak saya bilang, mau pemeneh gitu, maksudnya apalagi sih gitu. Mungkin ya kok saya tuh ini apa nyoba ini gitu ya. Kelinci percobaan terus ya. Sebenarnya bukan percobaan, karena kita bagus ya, jadi kita ini bagus dan memang hasilnya bagus. Sudah pakai herbal yang 500.000, 1 juta kayak gitu. Tapi ya itu kita jauh kan, jadi nggak bisa monitor. Nah waktu itu Bapak akhirnya saya bilang gini, udahlah Bapak ikut aja, saya bilang gitu. Saya ikut beliaunya, terus saya terapi 30 menit Bapak saya langsung bisa jalan. Yang tadinya pakai tongkatnya dicangking ya, ditenteng gitu sama sarungnya, terus kemudian udah bisa jalan. Hari berikutnya itu kita kan pulang sekitar jam subuh ya, jam 3, jam 4 lah, setengah 4 itu. Saya masuk mobil, adik saya bilang gitu, loh, Bapak gitu, Bapak saya udah ada di jalan. Itu yang pengalaman pertama saya. Terus kemudian yang lainnya, karena tetangga desa itu tahu Bapak saya,
Dia ngomong sama pembantu, nanya sama pembantu, si namanya kebetulan pembantu namanya Parsi. Si Parsi, Mbak Kakung ini ngunjuk obat apa gitu. Maksudnya Mbak Kakung itu minum obat apa kok udah bisa jalan kayak gitu. Nah dari situ saya terapi tetangga, saya bilang gini, ya wes sih, kamu panggil lah apa tetangga-tetangga siapa yang sakitnya parah. Oh ternyata ada yang nggak bisa melihat karena diabetes, kemudian ada juga yang pasca stroke, kemudian ada juga yang apa ya waktu itu Pak. Ini jadi orang tua itu kaku banget di apa ya, kalau bahasa Jawanya diberengkal kayak gitu aja angel gitu, dibuka gitu, diobain gitu tuh susah banget gitu. Dan hasilnya bagus-bagus semua. Jadi mulai dari yang nggak bisa lihat bisa melihat. Terus kemudian ya akhirnya kita terus ini sesuatu yang bagus gitu ya. Kenapa kita nggak terus melakukan kayak gitu. Jadi itu sih sampai sekarang ya terakhir kemarin ya itu bukan terakhir ya itu saya waktu ke desa ketemu sama guru saya, guru waktu itu guru kelas 3 SD ya. Itu lagi di warung tak jejeri gitu, tak tandain, tak sapa gitu kok diem aja. Terus yang punya warung itu kebetulan adik suami ya bilang, Mbak itu Pak Sar namanya Pak Saryono itu dia tuli kayak gitu. Jadi udah pakai alat pendengaran, udah kemana-mana kayak gitu, udah berobat macam-macam kayak gitu, tapi masih tetap tuli. Oh ya, terus akhirnya tak towel. Kalau adep-adepan gini dia respon terus, Pak kerso saya terapi, maksudnya Pak mau nggak saya terapi apa ya pokoknya mau apa enggak. Kalau saya bilang gitu aja, mau apa enggak, karena saya orangnya agak saklek, naik gelem ya gelem, nggak gelem ya wis gitu. Maksudnya naik gelem kalau mau saya terapi tak kasih tak terapi gitu. Akhirnya saya terapi terus akhirnya bisa mendengar kayak gitu. Terus yang kemarin waktu di Surabaya itu ada profesor ya, dia mantan rektor juga, teman di Facebook sih, dia sering ngeluh apa lumbalnya lah dan sebagainya. Terus kemudian tak kasih PDF, video dan lain sebagainya tuh ngeyel gitu loh. Ini nggak bisa Mbak secara medis bla 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 kayak gitu. Terus akhirnya kemarin udah ketemu. Saya terapi di resto waktu itu, saya terapi di resto. Terus dia bilang gitu, Mbak, aku terapi aja ya, saya nggak beli alatnya. Nggak apa-apa, Prof, saya bilang gitu. Ya nih tangan saya tuh sakit, kalau dipakai angkat sakit, sini sakit, terus kemudian punggung tuh sakit, kaki kebas dan lain sebagainya. Ya saya terapi di resto kan ya nggak maksimal ya, tapi begitu saya pulang ke Solo, beliaunya WA saya, Mbak Yuli ternyata ada perubahan kayak gitu. Tapi sebelumnya dia udah ngomong kalau saya itu udah fisioterapi sekali, terus saya tanya, Dok, Prof gitu, kalau sekali fisioterapi berapa? 200 Prof. Enggak sih lebih Mbak, 300.000. Oh ya udahlah Prof, sini saya terapi. Nah, ternyata fisioterapi nggak ada perubahan. Saya terapi cuman nggak sampai 30 menit ada perubahan. Akhirnya tadi pagi WA saya, terus kemudian malamnya kemarin tuh WA saya kemarin pagi, terus saya bilang, Prof ini aja. Prof kalau terapi sama saya kan 100.000. Memang saya terapi itu saya cas ya 100.000. Tapi nggak semua, yang free juga banyak. Terus kemudian kalau terapi sama saya kan 100.000 Prof, saya bilang gitu. Gini aja, Prof Budi, namanya Profesor Budi, ini aja. Saya kasih, ini cara terbaiknya gampang. Saya kasih, Prof tak kasih waktu kesempatan 1 hari itu rental alat saya 100.000, saya bilang gitu. Jadi Prof mau kapan mau mengembalikan itu bebas. Kalau Prof mau nanti merasa enak dan mau beli, saya ganti alatnya. Kayak gitu. Jadi kalau saya di sini di ITERA jujur ya, ini kita selain untuk kesehatan fisik ya, kita untuk kesehatan finansial dan kalau menurut saya ya ini adalah salah satu bisnis yang paling enak lah menurut saya. Nggak ada yang lebih enak dari ini. Oh kok saya jadi ngarah ke bisnis ya? Padahal ini testimoni ya. Ojo Oke, dulu, suka nanti kebablasan nggak ada rem. Kenapa? It's okay, okay. Nanti Oke. dulu yang bisnisnya gampang. Oke. Ya, jadi semua sebetulnya kita, saya pun juga jatuh cinta ya, jadi sama dengan produk ini. Jadi dalam arti kata, yang saya udah nulis artikel, Baal itu saya kan 20 tahun gara-gara dokter bedah mulut itu mencabut gigi bungsu dan itu alatnya
ternyata nggak lengkap, dia bawanya nggak lengkap, terus akhirnya berdarah dan mungkin syarafnya kena gitu kan. Syarafnya kena dan baalnya ini sih 1,5 ruas jari. Nggak baal semuanya, baal nggak sampai mati rasa banget, nggak, masih berasa tapi baal gitu kan. Kemudian saya seminggu pertama dikit sih, rilisnya cuma 10-15% lah. 1 minggu sampai 2 minggu itu juga rilisnya paling cuma 20, rilisnya 20 sampai 30 lah. Nah, tapi dari minggu kedua sampai minggu ketiga sampai sekarang ini tinggal sisanya 30% sih. Iya, sisanya 30%. Anggaplah segitu. Sebetulnya lebih rendah sih, tapi anggap aja 30%. Kayak begitu. Kemudian eksim saya 5 tahunan lebih, sebetulnya nggak basah sih. Tebel lah, tebel. Kadang kalau stres gatel gitu kan. Nah, dengan ITERA ini, saya terapi 3 minggu lah. Mungkin progresnya dibilang cepat juga enggak juga, tapi ada progres. Ya 3 minggu agak lama sih, menurut saya agak lama. Tapi eksimnya tipis dan udah kering sih, seperti itu. Ya lumayan lah, seperti itu. Gitu loh sih. Terus ya itu dulu sih. Jadi kita disclaim juga tiap orang berbeda sih. Jadi kayak saya oh ya, yang saya awal-awal kan kulit saya senang banget sih. Awal-awal di terapi Pak Tatang, satu papiloma sekitar hampir 30 menit copot. Seperti itu. Tadinya setelah terapi sih nggak copot dulu, tapi sejam kemudian copot. Ya bisa dianggap itu 1 kali terapi lah. Dan kemudian saya blow 5 menit di leher, ya di tempat lain juga blow, tapi yang fokusnya ke papiloma, nah itu seminggu 7 copot. Nah, tapi disclaimer, tiap orang bisa berbeda. Bisa aja ada ternyata yang lainnya 1 minggu kayak begitu, nggak copot sih, seperti itu. Nah, kulitnya saya itu cukup signifikan sih dalam seminggu. Nah, tapi ya disclaimer ya, memang tiap orang berbeda. Nah, dan sekarang lebih bagus lagi. Jadi ya, saya suka sih sama produk ini. Gitu. Indra, boleh bisa sharing, sinyalnya bagus Kak? Soalnya dia oke tuh. Banyak hal lain sih yang saya dengar, yang dari teman-teman, tapi mungkin next aja, biar mereka sendiri yang sharing. Oh, mungkin sinyalnya lagi susah. Oke, mungkin saat ini begitu begitu dahulu. Jadi nanti kita ketemu 1 bulan kemudian. Jadi yang mungkin kan tadi Bu Irit sendiri belum ada perkembangan ya, tapi suaminya itu cukup signifikan kata Bu Irit. Nah, kita lihat bulan depan perkembangannya bagaimana. Jadi di sini kita apa adanya, nggak mau melebih-lebihkan. Oke, mungkin begitu dulu. Nah, saya matiin rekamannya dulu. Thank you teman-teman untuk hadir.